Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat, di mana di belakang saya tampak Islamic Center Scranton. Dan bangunan ini adalah sebelumnya adalah sebuah gereja yang saat ini sudah dimiliki oleh komunitas Muslim di Scranton. Dan yang imamnya adalah orang Indonesia yang bernama adalah Ustadz Rashid. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Ini suasananya seperti ini ya. Dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat indah. Ini adalah masjidnya. Ini daerah pemukiman yang cukup asri ya. Dan di depan ini juga adalah salah satu olahraga. Yuk kita akan masuk langsung. Kita akan masuk. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Rashid itu Masya Allah. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت وإذ نجيناكم من العذاب يذبحون أبناءكم. Saya sekarang sudah di Masjid Islamic Center of Scranton. Mas ya. Yeah. Dan di tempat ini imamnya dari Indonesia, Ustadz Rashid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Pak Tani? Alhamdulillah. Ya, beliau itu sebelumnya di Philadelphia di Masjid Al-Falah, tapi sekarang di sini. Ini sejarahnya gimana Tat? Bisa ceritain nggak? Kalau sepintas nih masjid itu dari tahun berapa? Terus dibeli tahun berapa? Oh, jadi ini sebelumnya kita bisa lihat interiornya gereja. Ini kalau kata orang-orang di sini ini dulu masjid tahun 1506. 1506 atau 1509 Allah alam nanti coba. Cukup lama sekali. Ada tulisannya di atas itu 1509. Oke. Nah, kemudian tahun 2014 dibeli oleh komunitas Muslim. Salah satu inisiatornya adalah orang Indonesia. Dan mereka lagi kumpul perempuan-perempuan. Ini pentingnya perempuan, Masya Allah. Jadi perempuan ini mereka pada ngumpul-ngumpul, ngaji-ngaji gitu. Kemudian bilang, kita nggak bisa kalau terlalu jauh. Masjid paling dekat di sini sekitar 30 menit. Masjid An-Nur, Wal Kasber. Nah, jadi kalau yang daerah sana agak susah, kadang 40 menit, 1 jam. Akhirnya karena di sini makin banyak umat Islamnya, dekat juga dari kampus. Ada kampus, ada University of Scranton, University of Marywood, Penn State University, kemudian Lackawanna University, ada Christian University. Jadi baguslah strategis tempatnya. Kemudian akhirnya selama ini mereka kalau sholat, kalau hari-hari ada musolanya disediakan dari kampus. Oh di kampus ya, kampus dia menyediakan musola ya, luar biasa benar. Karena kebetulan salah satu profesornya Muslim. Tapi karena sudah tua, dipikir, waduh kita kalau beliau meninggal nggak bisa lagi pakai ruangan ini untuk buat tempat sholat. Kan, gitu. Akhirnya berkumpul, bikinlah. Kita bakal beli masjid, gitu. Akhirnya fundraising, kalau nggak salah 2 minggu. Itu terkumpul 250.000. Wah, 250 US dollar ya. Luar biasa. Terus dibeli. Alhamdulillah dibeli ini kalau nggak salah berapa? 2014. 2014 ya. 2014 kemudian dibeli sekitar 200.000-an. Selebihnya dipakai buat renovasi, bikin mimbar, kemudian bersih-bersihkan. Ini waktu dipakai sholat Id masih ada salibnya. Oh, itu sekarang sudah dibersihkan. Tinggal sisa sisa bekas di depan itu masih ada bekas gerejanya itu, ada tulisannya. Oke, berarti sebelumnya di sini memang juga banyak multicultural agama ya? Oh enggak, ini neighborhoodnya semua orang Kristen. Oh Kristen, tapi hubungannya bagaimana dengan adanya masjid itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini tetangga yang sini, dia umurnya 80 tahun. Ini orang Kristen. Wow. Jamaah sini. Toleransinya itu dia sampai nulis surat, senang mereka ada kita di sini. Nanti bisa dilihat itu ada suratnya di sana. Oh dari komunitas lain ya, komunitas lain. Masya Allah, itulah pentingnya hubungan hablum minannasnya ya. Hablum minannas. Saya selalu sampaikan di sini. Jadi ternyata rubahnya kenapa kita kok datang ke masjid itu.
rupanya kita datang ke masjid itu bukan hanya membangun komunikasi dengan Allah. Kalau kita mau bangun komunikasi dengan Allah nggak perlu datang ke masjid, sholat di rumah dimanapun bisa. Gitu ya. Kita bisa berkomunikasi sama Allah, membangun hubungan sama Allah. Tapi fungsinya masjid ini setelah kita berkomunikasi sama Allah, setelah kita menjalin hubungan sama Allah, kita menjalin hubungan sesama manusia, kita berkomunikasi sama manusia. Makanya selalu ingatkan jamaah-jamaah di sini. Kalau kamu datang ke masjid, selesai sholat pulang, salah kamu. Mestinya setelah kamu berkomunikasi sama Allah, berkomunikasi sama orang yang sebelahmu, tanya dari mana, siapa namanya. Masa kita sholat tahunan, 1 tahun, 2 tahun, kita nggak tahu siapa sebelah kita. Jadi hubungan dengan manusianya networking juga kan? Gitu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita juga membangun hubungan setelah kita solid di dalam, kita saling kenal, saling sapa, saling ini. Kemudian kita keluar, tetangga-tetangga, kita sampaikan kebaikan. Kita harus, kalau lagi Idul Adha, ya Idul Fitri, kita ngasih hadiah, bingkisan, ada gitu. Kadang kita ngundang makan-makan. Itu terus sejarahnya Ustadz ini kok bisa jadi imam di sini bagaimana? Jadi kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu. 4 bulan lalu? 4 bulan yang lalu, waktu saya masih imam di Al-Falah, kebetulan ada undangan untuk acara interfaith. Interfaith di Senior Center di Scranton sini. Kemudian ketemulah sama jamaah di sini, beberapa jamaah di sini, ibu-ibu. Kemudian bilang, saya kan ngaji di situ. Kemudian ngobrol. Kemudian ditawarin, Ustadz mau nggak gitu, jadi imam di masjid kita di Islamic Center. Kemudian, insya Allah nanti kita akan sponsorin gitu. Alhamdulillah. Oke, saya bilang, oke, saya siap, tapi tunggu, saya harus pastikan di Masjid Al-Falah ada pengganti saya. Di Masjid Al-Falah jangan sampai saya Masjid Al-Falah itu lumayan susah loh bangun sholat 5 waktu, betul. Kemudian mulai rajin lagi, ada ngaji habis subuh, habis maghrib, masya Allah. Kan tadinya nggak ada itu. Dan jangan sejarah batin tersendiri, ya, ikatan batin dengan Masjid Al-Falah itu sangat kencang sekali ya. Jangan sampai karena saya pindah terus kosong itu masjid, nggak ada yang lanjutkan. Waduh, saya sayang dong. Benar. Ngaji rutin sudah 2 bulan, kemudian tiba-tiba hilang aja. Akhirnya saya sampaikan ke pihak sini, tunggu saya dapat pengganti untuk masjid di Al-Falah, nanti baru saya ke sini. Kemudian saya kontak lah. Sampai sini. Saya kontak di Indo, ketemu Ustadz Rasul, kita bantu berangkat ke sini. Sekarang sampai sini. Kemudian saya pindah ke sini. Sampai kapan nih rencananya di sini? Apakah seterusnya atau prosesnya gitu? Wallahu a'lam sampai kapan. Yang penting sejauh ini ibadah gitu ya. Sejauh ini pembicaraan awal, insya Allah kontraknya antara sekitar 5 tahunan. Alhamdulillah. 5 tahun. Tapi buat saya sih, insya Allah sambil jadi imam di sini, planning saya tahun depan sambil nganjutin master di university dekat dari sini. Mantap. Insya Allah sambil juga terus bertumbuh lah insya Allah. Yang penting jangan ingat slogannya, jangan lupa sebaik-baik manusia yang paling banyak menebarkan manfaat. Amin. Nah terus ngomong-ngomong ya, aktivitas di sini apa aja nih Ustadz di sini tuh apa kegiatannya banyak gak? Oke, jadi kegiatan utamanya sih seperti biasa, imam sholat 5 waktu. Ya, jadi subuh saya datang, lumayan saya tinggal di sini rumah sekitar 15 menit dari sini. Jadi driving. Drive 15 menit subuh, kemudian selesai subuh biasa kita ada zikir pagi. Kemudian ngasih sedikit tausiah, biasanya lebih kepada kisah-kisah, karena kalau pagi dengerin ceramah ngantuk, tapi kalau cerita enggak. Jadi saya selalu ngasih cerita satu sahabat atau cerita gimana. Kemudian pulang, itu pagi karena di Indonesia malam, saya fokus kegiatan Indonesia, online segala macam, nanti datang lagi zuhur. Zuhur saya kesini, zuhur, kemudian ngajar, istirahat sampai asar. Asar ngimamin sholat, kemudian ngajar lagi. Kemudian maghrib, biasanya habis maghrib itu ada halakoh, tapi cuma beberapa kali sepekan, seperti hari Selasa, Jumat, sama malam Ahad.
Nah itu, kemudian Isya istirahat. Oke, jadi padat juga ya. Malam minggu sini juga ada kegiatan sini ya? Sejauh ini kalau malam minggu nggak ada. Tetap biasa tapi normal biasa. Oke. Biasanya ini setiap maghrib sampai isya saya selalu standby di sini. Ada aja yang mau belajar Quran ini kayak gini. Nanti ada yang setor hafalan. Biasanya ada yang setor hafalan, ada yang ngaji, ada yang belajar Islam. Kayak saya ngepost beberapa video di Instagram, ngajarin sholat, ngajarin untuk mu'alaf segala macam. Dan alhamdulillah selama di sini sudah 5 orang yang kita tuntun syahadat. Alhamdulillah. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Asyhadu an la Allah ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. I bear witness that Allah is the only one God. And I bear witness the Prophet Muhammad, peace be upon him, the last messenger of Allah. Allahu Akbar. Takbir. 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 Now we are our brothers here. If a man have a question, what actually desire you to become a Muslim? Peace, and I will be closer to Allah. Thank you so much. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ibadah atau ilmu-ilmu Ustadz menjadi imam di Amerika ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi umat muslim dan juga bagi lingkungan non muslim, jadi saling bersahabat, saling toleransi yang kita terus bina ya. Amin. Tetap sukses terus, sampai ketemu lagi. Siap, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah. Nah ini sahabat-sahabat interiornya yang dulunya adalah sebuah gereja yang saat ini sudah masjid ya. Di depan sana ada lafah Al-Quran yang cukup besar